Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan Sya'ban semacam ini, dahulu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya, sebagaimana kami meriwayatkan hadis musalsal bil khutaba dari Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, Khatibu Indonesia, daripada ijazah daripada ayah beliau Al-Allama Al-Muhaddith Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Mulaqab Bishibli Al-Manabir, Khatibu Indonesia, Anil Allama Al-Syekh Abdullah Azhari Al-Falembani, Khatibu Falembang, Anil Sayyid Al-Imam Al-Allama Al-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Khatibu Makkah, Anil Qadhi Ahbi Muhammad Ali Al-Irtida Khan Al-Hindi Al-Midrasi, Khatibu Al-Hind, An Abi Hafiz Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Al-Attar, Khatibu Al-Hijaz, Anil Allama Al-Sayyid Ali bin Abdul Bar Al-Wanai, Khatib Mesir, Anil Imam Muhammad bin Muhammad Murtada Zabidi, Khatib Mesir wal Yaman, Anil Sayyid Al-Allama Umar bin Ahmad bin Aqil Al-Saqaf, Khatib Makkah, Anil Muhaddith Al-Kabir Abdullah bin Salim Al-Basri, Khatib Makkah, Anil Imam Al-Muhaddith Muhammad bin Alauddin Al-Babili, Khatib Mesir, An Ahmad bin Muhammad Al-Shalbi, Khatib Mesir, An Yusuf bin Abdullah Al-Armiyuni, Khatib Mesir, An Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, Khatib Mesir, An Abi Tayyib Ahmad bin Muhammad Al-Hijazi, Khatib Shibra, An Ismail bin Ibrahim Al-Hanafi, Khatib Mesir, An Al-Hasan bin Muhammad bin Ahmad Al-Arbali, Khatib Musil, An Abi Hafiz Umar bin Yusuf Al-Kirmani, Khatib Rasafa bi Baghdad, An Abi Bakar As-Saffar, Khatib Fustat, An Abdul Khaliq bin Zahir Al-Shahami, Khatib Dimashq, An Abi Dasar Muhammad bin Ahmad Hamimah Al-Ramishi, Khatib Himis, An Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Jama' Al-Maqdisi, Khatib Bait Al-Maqdis, An Muhammad bin Ja'far Al-Manbaji, Khatib Humah, An Muhammad bin Bishr Al-Taflisi, Khatib Antakya, An Al-Hasan bin Araf Al-Abdi, Khatib Al-Basra, An Abdullah bin Bakr As-Sahmi, Khatib Al-Ahwaz, An Iyas bin Abi Iyas, Khatib Al-Kufa, An Ali bin Zaid bin Jud'an, Khatib Al-Basra, An Sa'id bin Al-Musayyib, Khatib Al-Syam, An Salman Al-Farisi, Khatib Al-Qadisiyah. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhir yawmin min Sya'ban, faqala ya ayyuhan nas innahu qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak fihi layla khairun min alfi syahr, faradallahu siyamah wa ja'ala qiyama laylihi tatawwu'a, faman tatawwa'a fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda faridata fima siwa, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridata fima siwa, wa huwa syahrus sabr, was sabr thawabuhul jannah, wa syahrul muwasah, wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min, man fattara sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqu raqabatihi minan nar, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yuntaqasa min ajrihi syai'. Qalu laysa kunna najidu ma yufattiru as-sha'im, qala yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala madqati laban aw tamrah aw syarbat ma, wa huwa syahr awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, wa man khaffafa an mamlukihi fi a'taqahu Allahu minan nar. Akhrajahu al-Imam Ibn Huzaimah fi sahihihi wa bawwaba alaih babu fadaili syahri Ramadan in sahal khabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, di dalam khutbah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan masa demi masa oleh para khutaba, beliau bersabda, beliau berkhutbah, beliau katakan di dalam khutbahnya, wahai manusia sekalian, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan suatu kebaikan, dengan suatu amalan yang sunnah, maka dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pahala daripada ibadah yang fardu. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah yang fardu, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 kali lipat daripada ibadah yang fardu.
Itulah yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menegaskan, wa huwa syahrus sabar, dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sedangkan kesabaran ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Wa huwa syahrul muwasah, dan bulan suci Ramadan adalah bulan kepedulian, adalah bulan berbagi, adalah bulan untuk memberi kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang lemah, bulan kepedulian. Dan Nabi menegaskan, wa huwa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Itu adalah bulan di mana rezeki orang-orang yang beriman ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita untuk melakukan program-program yang mulia di bulan suci Ramadan demi untuk mengambil pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu minal ajr mithlu ajrihi min ghairi an yuntaqasa min ajrihi syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berbagi buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala pengampunan atas dosa-dosanya, pembebasan dari api neraka, dan dia akan dan dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Tidak semua dari kami mampu berbagi buka puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'tillahu hadza thawaba man fattara shaiman ala madqati laban au tamratin au syarbata ma. Allah memberikan ganjaran agung ini bagi setiap mereka yang berbagi buka puasa, sekalipun itu dengan seteguk daripada susu, atau sebutir daripada kurma, atau daripada seteguk air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man khaffafa an mamlukihi kana a'taqahullahu minan nar. Barang siapa yang meringankan pekerjaan budaknya, maka akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka. Inilah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah, persiapkan diri kita demi menyambut kedatangan bulan yang agung, bulan pengampunan Allah, bulan rahmat Allah, bulan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihima dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasanya beliau mengatakan, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah, wa fi riwayatin futihat abwabus sama, wa fi riwayatin futihat abwabur rahmah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidati syayatin. Apabila telah masuk bulan suci Ramadan, maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga. Di dalam riwayat dibuka pintu langit, di dalam riwayat dibuka pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dan syaitan-syaitan diikat, dibelenggu, dibuang ke laut agar tidak mengganggu hamba-hamba Allah di dalam beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah telah mewajibkan kepada kita sekalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tujuan utamanya bukan sekedar kita menahan diri dari makanan dan minuman, akan tetapi tujuan utamanya agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa hikmah daripada Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah, agar kamu menjadi manusia-manusia yang senantiasa taat kepada Allah, jauh daripada taat kepada perintah Allah dan jauh daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah
fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka sungguh Allah tidak memerlukan dari orang tersebut untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak butuh dari orang tersebut untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Karena sesungguhnya tujuan utama daripada puasa di bulan suci Ramadan adalah agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan suci Ramadan berlalu tanpa kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lahu, fa idza lam yughfar lahu fihi famata." Celaka mereka yang mendapati bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan pengampunan Allah. Apabila tidak diampuni di bulan suci Ramadan, maka kapan lagi dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan rahmat dan pengampunan Allah? Ketahuilah bahwasanya anugerah Allah begitu besar, karunia Allah begitu besar, akan tetapi terkadang kita yang berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita yang memutuskan tali silaturahmi, kita yang berdurhaka kepada kedua orang tua, kita yang saling mendengki kepada sesama muslim, yang mana ini semua adalah penyebab diharamkan seseorang dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, sebelum masuknya bulan suci Ramadan, hendaknya kita bertobat dari segala dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah taala. Kita kembali kepada Allah, kita menyambung tali silaturahmi, kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita saling akur, saling berdamai satu sama lain, sehingga kita mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan pengampunan Allah, mendapatkan karunia Allah. Tidak masuk bulan suci Ramadan melainkan segala dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat semacam ini besarkanlah harapan kita kepada Allah, karena di saat semacam ini semua doa insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkumpulan yang semacam ini, tatkala kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala doa dan harapan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahannya di hari-hari yang tersisa daripada bulan Sya'ban ini, dan dipanjangkan usia kita sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan taat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin wa rahimal masakin wa idzal quwwatil matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.